Berikutnya ada reksadana saham. Ini tuh sama. Isinya tuh duit lu disebar di manajer investasi, disebarin ke banyak saham. Misalkan saham BCA, Mandiri, BRI, Adaro, Astra, dan lain-lain. Jadi disebar tuh. Biasa returnnya tuh kalau lagi oke juga bisa sampai 15% mungkin. Sampai 20% juga bisa. Tapi kalau lagi jelek pasarnya, kayak pas COVID, bisa minus. Bisa minus sampai 20% juga. Jadi range-nya tuh fluktuatif dari minus sampai bisa plus 20-30%. Ini tuh basically lu percaya manajer investasi, duitnya disebar ke saya LQ45, 45 saham terbaik, indeks 30 saham terbaik menurut analisa manajer investasi tersebut. Lu percayakan duit lu ke mereka. Berikutnya saham individu. Ini yang tadi kayak BBCA, Mandiri, atau Goto, atau gorengan misalkan saham-saham yang konglo sekarang kan banyak tuh. Ini lu pilih sendiri tuh, lu analisanya butuh lebih banyak, analisa jangka panjangnya bisa fundamental, bisa technical, tapi kalau investasi saham jangka panjang sih, lu harus pelajarin fundamental, kayak price to book value, price to earning ratio, dan sebagainya, untuk mengetahui jangka panjang kira-kira perusahaannya ini tuh oke nggak sih? Dia tuh konsisten memberikan keuntungan nggak sih kepada pemegang saham, ada dividennya nggak, net profitnya naik terus nggak, return on equity-nya naik terus nggak, ini jadi lu butuh analisa yang namanya fundamental. Dan kalau dapat saham yang bagus, jangka panjang bisa naik berlipat-lipat duit lu. Kayak BCA dari 20 tahun lalu ke sekarang udah naik puluhan kali lipat. Nah terakhir yang paling susah dan sekarang lagi viral banget sih di kalangan anak muda, itu trading. Ini sebenarnya tuh susah. Antara saham sama trading sebenarnya ada satu lagi ya, kripto. Jadi kripto individu juga ada. Kalau lu belinya cenderung Bitcoin itu masih lebih, ya turun bisa sampai turun 40%, tapi naik juga bisa 2-3 kali lipat. Tapi kalau misalkan pegangnya jangka pendek, ya bisa rugi juga. Kalau misalkan lumayan meme coin itu bahaya banget di kripto karena banyak yang hilang sampai minus 90%. Jadi lu taruh 100 juta, bisa sisa 5 juta doang loh. Kalau misalkan main kripto individu, makanya harus hati-hati banget kalau investasi ini. Nah, tapi dari saham sama kripto yang paling susah tuh tradingnya nih. Ini mesti analisa yang jago banget, karena trading itu kan kita kan melek terus. Kita turun satu tick aja bisa efeknya berlipat-lipat, karena dia itu ada yang namanya futures biasanya. Jadi ada futures atau margin, di mana duitnya, misalkan emasnya naik 10%, dengan lu margin atau future bisa naiknya jadi 100%. Turun 10% pun bisa turun jadi 100%, karena ada efek margin 10 kali atau 20 kali dan sebagainya. Makanya kalau lu mau trading, butuh analisa yang gila banget. Ini mesti orang-orang yang jago ya. Dan emosi, kontrol emosi. Ini juga sakit banget sih kontrol emosi. Karena orang yang trading emas, trading forex, misalnya US dollar 16.800, naik 16.900 aja, bisa banyak banget persentase hilangnya ke duit modal dia. Tapi kalau naik pun, bisa naiknya menggila banget. Makanya kalau orang modal kecil tuh banyak yang suka tergiur oleh trading. Tapi kalau nggak ngerti, ya akhirnya habis juga.